Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita kembali berkumpul bersama-sama di Jum Sema Adonai. Setelah kita libur minggu kemarin ya, karena Bapak Pendeta Yudi pindah ke Malang, dia menjadi gembala sidang di Malang ya. Dan puji nama Tuhan, hari ini kita akan belajar dengan tema 17 tempat perjalanan hidup Yakub. Nah, ini sangat menarik teman-teman. Kenapa? Banyak sekali dari beberapa gereja yang memberikan kesaksian bahwa mereka tidak pernah belajar topik ini. Ya, memang pengajaran sejarah penebusan ini lebih mendetail, lebih terperinci untuk mengajarkan kepada kita tentang pelajaran-pelajaran yang ada di Alkitab. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita memulai acara kita ini, saya meminta dengan hormat Bapak Romi Tarigan akan memimpin kita di dalam doa pembukaan. Dipersilakan. Monitor Pak, ya silakan Pak Romi. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, segala puji, syukur, dan hormat dan kemuliaan Bapa hanya bagimu. Benar. Kami bersyukur Bapa, berterima kasih pada sore hari ini, pada pagi hari ini Bapa, kami ada sebagaimana kami ada. Kami percaya itu semua karena kasih, karunia, anugerah-Mu Bapa semata-mata. Bukan kuat kuasa kami. Bapa yang baik, pada saat ini Bapa, kami ingin belajar tentang firman-Mu Bapa. Tentang bagaimana perjalanan sejarah penebusan 17 tempat perjalanan hidup Yakub Bapa. Biarlah pelajaran ini Bapa membuat kami semakin kuat di dalam, semakin kami percaya keimanan kami, kebenaran-Mu yang absolut itu ya Allah. Kami khusus mau berdoa Bapak buat Bapak Pendeta Yudi Bapak yang akan memberikan materi pelajaran buat kami. Ya. Kami sangat bersyukur mempunyai Bapak Pendeta Yudi Bapak yang telah memberikan waktunya buat kami. Tidak hanya waktunya Bapak, tetapi semua yang ada dimiliki Bapak, bahkan keuangannya diberikannya buat kami Bapak. Kami sayang kepada Pendeta Yudi ini Bapak. Biarlah Engkau boleh memberkati lebih lagi Pendeta Yudi Bapak. Yes. Sehingga dari dia Bapak, nama-Mu makin dimuliakan. Nama-Mu makin sampai ke pelosok-pelosok desa-desa terpencil. Berkatilah Pendeta Yudi dan seluruh keluarga Bapak. Berkati dia Bapak. Terima kasih juga Bapak. Kami mau berdoa Bapak buat admin, buat seluruh perangkat Bapak yang akan dipakai. Dan jika ada yang tidak bisa kami kendalikan Bapak, kami angkatkan itu ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau akan mengendalikan semua. Benar. Terima kasih Bapak. Berkati kami yang haus dan rindu akan firman-Mu ini Bapak. Pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapak. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan melalui Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menyelamatkan kami dan kami. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih untuk Pak Romi Tarigan. Ya, Bapak Ibu, mungkin Anda baru pertama sekali mengikuti pengajaran sejarah penebusan. Mari saya memperkenalkan dosen kita, Pendeta Yudi, yang akan mengajar kita hari ini dengan profil beliau ya. Silakan untuk menyimak siapakah Pendeta Yudi ini.
Shalom semua, berjumpa kembali dengan tema Adonai. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pembicara kita, yakni Bapak Pendeta Yudi M. Lengkong. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Nama lengkap Pendeta Yudi B.M. Lengkong, Eskom, MD, MTH, Demin. Beliau lahir di Manado pada tanggal 21 Oktober tahun 1999. Alma mater, Sarjana Komputer Eskom di Universitas Bina Nusantara, Jakarta pada tahun 2003. Master of Divinity MD di The Presbyterian General Assembly Theological Seminary, Florida, US pada tahun 2010. Doctor of Ministry Demin di Barrett Theological Seminary, Florida, US pada tahun 2015. Master Teologi MTH di STT Bethesda, Bekasi pada tahun 2021. Pelayanan Pendeta di Gereja Presbyterian Bukit Sion, Indonesia di Jalan Telaga Warna 1, nomor 2, Puri Cinere, Depok. Pembicara seminar buku seri sejarah penebusan untuk Yayasan Damai Sejahtera Utama Depok. Dosen di STT Agiasmos Mission Jakarta. Demikianlah profil dari Pak dosen kita hari ini ya. Bapak Ibu, tadi saya sudah menanyakan bagaimana kabar beliau ya. Beliau ada dalam keadaan baik, puji Tuhan. Walaupun sedikit letih ya, karena baru minggu kemarin ya, Bapak Pendeta ya, pindah ke Malang. Nanti profilnya akan diperbaiki sedikit bahwa dia, Bapak Pendeta Yudi sekarang sudah melayani di kota Malang. Kalau Anda ada berada di kota Malang, ayo bergabung bersama Pendeta Yudi di Malang ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan mempersilakan waktunya kepada Bapak Pendeta untuk memaparkan pengajaran hari ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Eni. Selamat malam, shalom untuk kita semua. Kita akan melanjutkan pelajaran kita 2 minggu yang lalu. Dan terakhir kita berbicara mengenai selama 40 tahun di padang gurun orang Israel berjalan di 42 tempat sampai mereka tiba di Gilgal, dan apa makna rohaninya bagi kita. Dan malam hari ini kita akan melanjutkannya. Kita sedang mempelajari Alkitab dan dengan alat bantu buku seri sejarah penebusan seri yang kedua, yaitu pertemuan yang terlupakan. Baik, buku seri sejarah penebusan yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park ini membahas mengenai melihat Alkitab dari sudut pandang sejarah penebusan, bagaimana Allah bekerja menjalankan pekerjaan keselamatannya. Kalau kita lihat, bukan hanya langsung Yesus Kristus datang, tetapi panggungnya itu sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Panggung untuk pekerjaan penebusan ini telah dipersiapkan sejak Perjanjian Lama. Itu sebabnya beberapa rekan dan senior saya memberikan judul di dalam seminar-seminar mereka itu menemukan Yesus di Perjanjian Lama, Founding Jesus in the Old Testament. Jadi ada banyak tema-tema yang bisa dibahas. Nah, salah satunya kita akan melihat tentang 17 tempat dalam kehidupan Yakub. Yakub merupakan orang yang sangat-sangat terkenal. Dia merupakan dasar, dari dialah 12 suku Israel itu terbentuk. Nah, dan kalau kita lihat mengenai kehidupan Yakub, dia sejak lahirnya di tahun 2006 sebelum Masehi sampai meninggalnya di tahun 1859 sebelum Masehi, Pendeta Abraham Park membagi perjalanan kehidupan Yakub itu dalam tujuh tahap ya, ada 7 tahap.
Dan ini sangat membantu kita. Nanti kita akan lihat juga petanya seperti apa, pergi kemana saja si Yakub ini. Dan secara khususnya kita akan melihat bahwa ketika Yakub menutup kehidupan dia memberikan pesan kepada Yusuf untuk dikuburkan di Sikem, dikuburkan di Gua Makpela, di tanah Kanaan, di Hebron. Tetapi rute perjalanan untuk penguburan Yakub ini menempuh perjalanan yang memutar eh, sampai-sampai menimbulkan pertanyaan, ngapain harus berputar sedemikian jauh, padahal untuk menuju ke Hebron itu tinggal lurus-lurus aja udah nyampe gitu. Dan kenapa harus memutar suatu perjalanan yang sangat jauh? Nah, kita akan lihat mengenai maknanya, lebih lagi tentang makna uh, melihat semua hal ini, makna penebusannya bagi kita. Jadi ada 7 tahap. Tahap yang pertama itu sejak dia lahir tahun 2006 sebelum Masehi sampai usia 76 tahun di tahun 1930 SM. Dan apa yang sangat khas di usia 76 tahun itu adalah tindakan dari Yakub merebut hak kesulungan dan berkat sulung dari Esau. Ya. Kemudian tahap yang kedua itu dari usia 76 tahun sampai 96 tahun. Ini merupakan 20 tahun masa kesengsaraan di Padang Aram selama Yakub itu tinggal di rumah Laban. Tahap kedua, jadi selama 20 tahun. Nah, tahap yang ketiga itu dari usia 96 tahun sampai 106 tahun. Ini merupakan perjalanan dari rumah Laban di Padan Aram sampai pembelian tanah di Sikem. Pembelian tanah di Sikem. Nah, dia juga di Sikem itu ya menetap di sana gitu ya, menetap di sana sampai dia berusia 106 tahun. Nah, tahap yang keempat itu ketika Yakub berusia 106 tahun, ini perjalanannya ada perjalanannya itu dari Sikem menuju ke Hebron gitu ya, menuju ke Hebron. Sini ada peristiwa-peristiwa yang terjadi, salah satunya adalah kematian Rahel. Ya, kematian Rahel dan kelahiran Benyamin. Kelahiran Benyamin. Jadi di usia 106 tahun ada beberapa tempat di dalam perjalanan Yakub. Kemudian tahap yang kelima itu dari usia 106 sampai usia 130 tahun. Kalau kita lihat di sini, ini merupakan waktu yang cukup lama bagaimana Yakub itu bertahan dari hari-hari suram setelah kehilangan Yusuf. Jadi Yusuf, kalau kita lihat ada waktu ketika mereka terpisah, terpisah. Tapi pada akhirnya tahap yang ke-6 dari usia 130 mereka dipertemukan kembali. Jadi Yakub bertemu kembali dengan Yusuf dan ada bersama-sama dengan Yusuf selama 17 tahun sampai kematiannya di usia 147 tahun. Setelah itu, tahap yang ke-7 ini merupakan perjalanan dari Mesir sampai ke Hebron, tanah Kanaan. Yaitu di tahun 1859 sebelum Masehi. Nah, jadi ini 17 perjalanan hidup Yakub sejak lahir sampai dia dikuburkan. Dan kalau kita lihat petanya ada di sebelah sini. Ini merupakan referensinya ada di buku yang kedua, Siri Sejarah Penebusan yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park. Bapak Ibu bisa mendapatkannya. Ya, di sini ada banyak keterangan-keterangannya. Jadi setiap tempat itu dia ngapain aja. Dan sekilas kita akan lihat pada malam hari ini, ya. Jadi kita bisa lihat ini dari Sumur Lahairoi. Sumur Lahairoi itu merupakan tempat kelahiran Yakub. Dari Sumur Lahairoi ini dia pergi ke Beersheba, dia pergi ke Gerar. Dari Gerar itu dia pergi ke Beersheba. Ini. Tetapi kita tahu bahwa di sini
tidak ditekankan atau fokusnya belum mengenai Yakub, tetapi fokusnya masih mengenai Ishak, papanya, gitu ya, masih. Nah, ini rute perjalanannya dari Beersheba ini, kemudian pergi ke Betel. Ini Betel, atau nama lainnya itu ada Luz. Dari sini dia pergi terus sampai ke Padan Aram, di sebelah sana, ya, di atas ini, paling utara. Nah, kemudian dia kembali sampai di dia menetap di beberapa tempat di sini. Kalau kita lihat di Pegunungan Gilead, kemudian di Mahanaim, di Peniel, ini di sini semua ya, di Peniel, kemudian di Sukot, dari Sukot dia pergi ke Sikem, di Sikem dia tinggal di situ untuk waktu yang cukup lama. Nah, waktu yang cukup lama di sini dia. Kemudian dia kembali terus mampir lagi ke Betel, dari Betel turun ke Bethlehem Efrata, ini tempat kelahiran Benyamin, tetapi tempat yang sama si Rahel ya meninggal di sini. Setelah itu pergi ke Migdal Eder, ada peristiwa juga yang terjadi di sana, dan kemudian pergi ke Hebron, dari Hebron pergi ke Beersheba, dari Beersheba ini dia pergi ke Mesir. Ini perjalanan yang sangat jauh. Setelah dia meninggal, yang ke-17 dia kembali. Nah, ini yang tadi saya bilang. Sebenarnya ada jalan yang sangat singkat ini. Langsung pergi ke Hebron. Sangat-sangat singkat. Yang jalur biru ini. Akan tetapi justru melewati rute yang sangat-sangat memutar dan sangat panjang. Ini yang warna ungu. Tempat terakhir itu adalah di Hebron. Ini. Tempat yang ke-14 dan ke-17 ini tempat yang sama. Kenapa demikian? Nah, kita akan lihat bersama-sama. Baik. Sumur Lahairoi ini tempat pertama. Di Kejadian 24 ayat 1 sampai 25 ayat 34 itu mencatat semua peristiwa di sana. Dan kalau kita lihat Ishak dan Ribka mereka tinggal di Sumur Lahairoi. Di usia 60 tahun mereka memperanakan Esau dan Yakub. Esau dan Yakub itu tahun berapa? Tahun 2066. 2006 sebelum Masehi. 2006 sebelum Masehi. Dan kalau kita lihat, kita perlu ingat Yakub ketika Ishak berumur 60 tahun, papanya yaitu Abraham berusia 160 tahun. 160 tahun. Dan Abraham masih hidup sampai 175 tahun. Itu sebabnya Abraham, Ishak, dan Yakub hidup semasa selama 15 tahun. 15 tahun. Ibrani 11 ayat 9 mencatat bahwa Abraham, Ishak, dan Yakub tinggal di skema yang sama dan mewariskan iman perjanjian. 15 tahun bersama-sama. Nah, kemudian apa lagi yang terjadi di Sumur Lahairoi ini? Esau menjual hak kesulungannya. Di sini Esau menjual hak kesulungan kepada Yakub dengan semangkuk kacang merah. Di sini Esau memandang rendah hak kesulungan itu. Kalau kita lihat Esau mengenai hak kesulungan, dia tidak begitu berkeberatan untuk menjualnya. Ya, buat apalah itu? Sebentar lagi saya akan mati kok. Tetapi mengenai berkat sulung, dia tidak mau melepaskannya. Tidak mau melepaskannya. Maka Esau menggambarkan orang yang seperti apa? Itu menggambarkan orang yang hanya mau berkatnya, tetapi kewajibannya itu dia tidak mau lakukan. Berjalan di jalan yang benar, di jalan Tuhan, di jalan yang ditempuh Abraham, dia tidak mau menempuhnya. Nggak mau. Dia cuma mau apa? Berkat sulung saja. Nah, seperti ini tipe dari Esau. Kita perlu berjaga-jaga, jangan sampai terjebak seperti Esau. Dia hanya mengejar berkatnya saja, tetapi kewajiban sebagai keturunan Abraham
dia tidak mau lakukan itu. Nah, jadi dari situ, itu loh tempat kelahirannya, dan em, dari Lahairoi, Ishak membawa keluarganya pindah ke Gerar atau lembah Gerar. Di Kejadian 26 ayat 1 sampai 17 mencatat. Nah, apa yang terjadi di Gerar? Kalau kita lihat, ada kelaparan yang terjadi, dan ini bukan merupakan kelaparan yang pertama. Karena kelaparan yang pertama pernah terjadi di zamannya Abraham. Itu kita bisa baca di Kejadian pasal 12. Di Kejadian pasal 12 di sekitar ayat 10. Nah, pada waktu itu Allah berjanji kepada Ishak, jangan pergi ke Mesir, tetaplah tinggal di tanah ini, maka aku akan memberikan tanah ini kepada keturunanmu. Aku akan membuat engkau berhasil. Engkau akan menuai dengan luar biasa besar, luar biasa banyaknya. Dan pada akhirnya kalau kita lihat, Ishak taat. Dan karena dia taat, karena dia percaya kepada janji Allah, dia taat kepada perintah Allah, dia menjadi kaya raya dan sangat kaya. Orang Filistin menjadi iri hati, ya, iri hati. Jadi mereka menetap di lembah Gerar, Nah, kalau kita lihat ini Gerar di sini, ya, di Gerar, ini lembah Gerar di bawah sini. Oke. Dari situ kalau kita lihat, mereka ke Beersheba, ya, ini Beersheba. Kejadian 26 ayat 18 sampai 23, kemudian pasal 27 ayat 1 sampai 46 mencatat peristiwa di sana. Beersheba, Allah dengan sengaja membuat Ishak itu berjalan berpindah tempat, ini untuk menunjukkan kemana saja atau daerah mana saja yang akan menjadi milik Ishak dan keturunannya. Maka ketika Ishak pergi ke Beersheba, kita bisa lihat itu sebagai hal Allah memperluas wilayah Ishak. Ya, wilayah Ishak. Nah, di sana Ishak membangun kemah dan menggali sumur. Nah, di Beersheba, apalagi yang terjadi? Itu adalah Ribka membantu Ishak. Ribka membantu Yakub untuk menerima berkat anak sulung. Nah, kita tahu bahwa Ishak matanya sudah rabun, tidak bisa melihat dengan jelas lagi. Pada akhirnya dia merasa bahwa oh ya, waktunya sudah tidak akan lama lagi, ya udah, panggil Yakub, gitu ya, panggil Esau. Tetapi ketika Esau pergi ke ladang untuk membawakan apa yang dimintakan oleh ayahnya, kita tahu ceritanya, Yakub dia pakai bulu-bulu di tangan dia, di tubuh dia. Dia menyamar, gitu ya, dengan bantuan mamanya. Nah, kalau kita lihat, ketika Ishak dengar ini suaranya Yakub, tetapi kalau lihat ininya, raba tubuhnya, kulitnya itu seperti Esau. Nah, waktu itu Ishak tidak lagi memperhatikan lebih detail, dia langsung memberikan berkat kepada Yakub. Nah, setelah ketahuan Esau murka dan dia hendak membunuh Yakub. Hal ini menjadi penyebab Yakub melarikan diri. Ya, melarikan diri. Dia melarikan diri kemana? Ke Padan Aram. Ya, ke Padan Aram. Yang bisa lihat dari Beersheba ini, dia melarikan diri itu jauh sekali ke utara. Ya, ke utara. Jadi dalam perjalanannya melarikan diri ke Padan Aram, dia mampir di Luz, ya, di Luz. Ketika dia tidur di Luz, dia mendapat penglihatan tangga, dan
waktu dia bangun, dia sadar bahwa Allah ada di tempat itu. Makanya dia mengganti nama Luz dengan Betel, ya, rumah Allah. Sungguh, ini adalah gerbang Allah, dan aku tidak menyadarinya. Jadi dia kasih nama Betel, gitu ya, rumah Allah. Di saat itu, kalau kita lihat Yakub, ya, Yakub dia menerima dia menerima janji dari Allah mengenai tanah dan keturunan. Kemudian Yakub dia bernazar untuk memberikan persepuluhan. Dia bernazar untuk jika Allah menyertai dia, memberikan segala hal yang dia butuhkan untuk dipakai, untuk dimakan, untuk diminum, dan membimbing dia sampai dia kembali ke rumah bapaknya, maka Allah akan menjadi Allah dia. Allah Abraham, Allah Ishak akan menjadi Allahnya. Allah Yakub katanya. Dia bernazar. Dia bernazar bahwa dia akan kembali ke Betel untuk memberikan persembahan kepada Tuhan katanya. Nah, jadi di Luz dia melanjutkan perjalanan dan dia pergi ke Padan Aram. Penglihatan Yakub tentang tangga ini menggambarkan Yesus Kristus di kemudian hari akan datang sebagai tangga rohani yang menyambungkan langit dan bumi. Di Luz atau Betel, Yakub melihat tangga yang menghubungkan bumi dan langit, bumi dan surga. Jadi ada malaikat, ya, ada malaikat yang naik turun di sana. Di kemudian hari, Yesus Kristus menyatakan bahwa pada anak manusia itu dialah yang akan menjadi tangga yang menyambungkan langit dan bumi. Ya, ini menggambarkan apa? Yesus adalah satu-satunya mediator yang menyambungkan Allah dengan manusia yang berdosa. Makanya Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah jalan katanya. Satu-satunya jalan. Satu-satunya jalan. Nah, dari Luz, Yakub melanjutkan perjalanan dan dia pergi ke Padan Aram. Padan Aram atau nama lainnya Haran. Di tahun 1930 itu usia Yakub itu bukan muda lagi. Itu dia udah 76 tahun. Ya, 76 tahun. Di sana dia tinggal selama 20 tahun. Dalam kesusahan dan penderitaan. Dan dia ada 4 istri, Lea, Rahel, Zilpa, Bilha. Ini kita anggap sebagai istri semua ya. Kemudian ada 11 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, yaitu Dina. Nah, di Haran, di Padan Aram, Yakub itu dia mengalami ketidakadilan begitu seringnya, sampai-sampai ada ekspresi bahwa Laban telah menipu 10 kali. 10 kali bisa dilihat sebagai memang bisa dihitung dengan jari, tetapi di dalam Alkitab angka 10 menggambarkan penuh atau dengan sepenuhnya. Artinya apa? Artinya Laban itu telah sangat-sangat menipu Yakub. Tetapi Allah, dia tidak membiarkan Laban berbuat jahat kepada Yakub. Ya, Allah membuat Laban itu membayar semuanya. Ya, tanpa dia sadari tentunya. Jadi dia membayar semuanya dan Yakub pada akhirnya Yakub itu dia memperoleh harta itu bukan atas pemberian dari Laban, melainkan dari Allah. Itu sangat-sangat ajaib kalau kita perhatikan gitu ya. Kalau kita perhatikan bagaimana cara Yakub memperoleh ternak yang kuat, ternak yang sangat baik, itu dengan cara-cara yang luar biasa. Di luar akal sehat. Gitu ya. Di luar akal sehat. Contohnya begini. Jadi Laban, dia kan orangnya sangat pelit. Meskipun Lea dan Rahel itu anaknya sendiri, dia nggak kasih apa-apa buat anak-anaknya. Ini orang tua yang sangat pelit. Pikirannya uang terus. Itu hanya mementingkan diri sendiri. Ini benar-benar Laban itu menggambarkan iblis yang menguasai dunia.
menguasai dunia, gitu ya. Sangat-sangat penuh dengan tipu daya, menipu, berdusta, mengingkari janji. Yesus katakan di Yohanes 10, Yohanes berapa? Yohanes 8 ayat 44 bahwa iblis adalah bapa bapa dusta, pendusta dan bapa semua pendusta, gitu ya. Laban seorang pendusta. Satu kali dia katakan begini kepada Yakub, Yakub, kenapa kamu mau pulang? Nggak usah pulang lah. Kamu minta apa? Ya udah, saya berikan kepadamu. Kemudian Yakub bilang, ya udah, saya akan jalan, saya akan lihat mana yang domba. Domba kan yang baik itu adalah domba yang warna putih. Nah, kalau misalnya ada bintik-bintik, ya udah, itu kan kurang begitu laku. Ya, itu buat saya aja. Ya, karena kalau misalnya domba warnanya hitam atau kambing warnanya putih, itu di zaman dulu dilihat sebagai binatang yang cacat, ternak yang cacat yang nggak laku sana di zaman dulu. Nah, pada akhirnya Yakub Yakub eh, memisahkan itu semuanya, dan apa yang terjadi? Laban yang mengambil semuanya, dan Laban kasih ke anak-anaknya, kasih ke anak-anak Laban untuk dijaga. Jadi untuk sebagai suatu garansi, ya garansi jaminan supaya nggak lari. Harusnya kan itu sudah gaji, upah dia bekerja. Tetapi upah yang sangat sepele itu pun sangat sayang untuk diberikan. Bayangin, sangat sayang untuk diberikan. Ini luar biasa jahatnya ini orang ini. Wah, nah pada akhirnya em, Tuhan menyaksikan semua hal ini, dan Tuhan bilang begini, aku telah menyaksikan semuanya ya kok. Ya udah begini aja. Em, kamu ambil eh, beberapa dahan eh, beberapa dahan dari beberapa pohon, campurin semuanya, yaitu ada muncul warna-warna hitam dan belang-belang, itu taruh di bagian di dekat tempat makan ternak-ternak itu, kambing domba itu. Nah, jadinya bagaimana? Jadi ketika mereka lagi makan, lagi minum gitu ya, maka ternak itu juga berkelamin. Nah, ketika mereka berkelamin dan mereka melihat eh, dahan-dahan itu ada yang belang-belang, ada warna hitam, maka yang lahir nanti, binatang yang lahir, ternak yang lahir nanti, itu akan belang-belang sesuai dengan apa yang mereka lihat. Nah, tetapi ketika itu terjadi pun, Laban langsung bilang apa? Oh, ya udah, yang belang-belang ini buat saya aja. Nanti kamu yang bintik-bintik aja. Bayangkan, jahatnya luar biasa tuh orang. Akhirnya, supaya nggak berhenti di situ, untuk ternak Yakub ini nggak bertambah banyak, itu langsung dipisahkan semuanya, langsung dipisahkan. Jadi nggak terlihat yang bintik-bintik, yang corang-coreng, itu semuanya dipisahkan semuanya. Nah, kemungkinan untuk mendapatkan ternak dengan warna yang berbeda dari putih atau domba yang warna hitam atau bintik-bintik, kalau nggak ada yang bintik-bintik nggak akan dapat. Kambing, kalau nggak ada kambing yang warna putih juga atau corang-coreng, belang-belang, maka nggak akan lahir yang corang-coreng dan belang-belang atau yang warna putih, yang ada dot-dot-dot putih gitu. Sangat-sangat mustahil gitu, sangat mustahil. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi hanya diperlihatkan saja ke arah yang warna hitam, maka anak nanti ternak yang lahir ya melahirkan nanti yang beranak itu akan lahir sesuai dengan apa yang dia lihat, apa yang binatang itu lihat. Wah, sangat ajaib. Pada akhirnya Yakub memperoleh
ternak yang kuat-kuat, yang yang bagus-bagus gitu, yang bagus-bagus. Nah, seperti inilah Allah merampas, merampas ternak dari Laban dan berikan kepada Yakub. Ini luar biasa. Jadi Tuhan tidak izinkan semuanya itu. Pada akhirnya Yakub dan seluruh anggota keluarganya sadar milik keluarga kita adalah sepenuhnya pemberian Allah. Tidak ada satupun dari Laban, gitu ya. Dari kakek mereka itu, anak-anak mereka itu, mereka tanya, pokoknya kakek mereka nggak sayang mereka. Ya seperti itu. Ya, kita bisa bicara seperti itu, gitu ya. Tidak peduli itu Laban itu, ya. Bahkan Lea dan Rahel itu pun nggak dihitung, ya nggak dihitung oleh oleh papanya. Nah, pada akhirnya Yakub, dia suatu ketika dia memanggil Lea dan Rahel, dia bilang, oke, papa kamu sudah berubah, pokoknya beda dari biasanya. Di awal itu saya datang, waduh, dia bilang, saya waktu kamu datang saya biasa-biasa aja. Sebelum kamu datang saya biasa-biasa aja. Tapi setelah kamu di sini, 20 tahun kamu di sini, waduh, saya diberkati luar biasa gitu kan, luar biasa. Jadi dia tahu bahwa dia itu diberkati gara-gara Yakub. Tetapi berkat Tuhan tidak dibagi sama sekali oleh Laban kepada Yakub dan keluarga Yakub. Begitu sedemikian jahatnya, ya. Nah, pada akhirnya Yakub bilang, oke, aku akan kembali ke rumah bapakku di Kanaan. Terus Lea dan Rahel bilang, ya kami akan ikut. Lagi pula bapak kami itu nggak kasih warisan sedikit pun buat kami. Nah, pada akhirnya Yakub dia melarikan diri dari Laban, dia kembali ke Kanaan. Dia membawa harta benda yang banyak lewat mujizat Allah. Ini menggambarkan di kemudian hari orang Israel bisa keluar dari Mesir, melarikan diri dari Firaun itu dengan membawa harta benda yang sangat-sangat banyak. Ya, ini luar biasa. Keluaran 3 ayat 21 sampai 22. Nah, jadi kalau kita lihat dari Padan Aram ini, Yakub melarikan diri. Ini rutenya yang hijau gitu ya. Dia sampai ke pegunungan Gilead. Pegunungan Gilead. Di Kejadian 31 ayat 17 sampai 55, di usia 96 tahun, Yakub kembali ke Kanaan. Tapi baru 7 hari perjalanan udah terkejar oleh Laban. Tetapi kalau kita perhatikan, Allah benar-benar menjaga Yakub. Semalam sebelum terkejar, ya, sebelum Yakub itu terkejar oleh Laban, Allah mendatangi Laban dalam mimpi. Dan Allah bilang kepada Laban, jangan kamu apa-apakan dia. Jangan kamu apa-apakan dia. Kalau kamu apa-apakan dia, aku akan murka terhadap kamu. Jadi Laban penuh dengan ketakutan ketika dia berhadapan dengan Yakub. Nah, jadinya di pegunungan Gilead, ya Laban dan Yakub mendirikan perjanjian. Ini bukan kemauan Yakub, tetapi Laban yang meminta untuk mengadakan perjanjian damai. Oke, sampai di batas tugu ini ya, bahwa keturunanmu tidak akan menyeberangi batas ini untuk menyerang keturunanku. Dan aku pun demikian. Kenapa Laban berkata seperti itu? Karena Laban tahu bahwa Yakub disertai Allah. Dan Allah pasti akan memberikan kemenangan, memberikan perkembangan, keberhasilan kepada Yakub. Laban sudah melihat hal ini, ya, seperti ini. Jadi setelah mereka berpisah dari pegunungan Gilead, mereka berjalan terus sampai ke Mahanaim. Di Mahanaim, Yakub bertemu dengan bala tentara Allah dan menamai tempat itu Mahanaim. Mahanaim itu artinya 2 bala tentara, 2 pasukan, gitu ya, 2 pasukan. Hal ini merupakan suatu hal yang menguatkan Yakub. Kenapa? Karena yang menjadi ketakutan Yakub itu
bukan Laban lagi. Laban itu sudah lewat. Tetapi yang ada di depannya itu adalah Esau. Ada Esau di depan dia. Yakub, dia sedang menuju ke Kanaan. Dan jika dia pulang ke rumah papanya, dia tentu akan bertemu dengan Esau. Dan dia tahu Esau ingin membunuh dirinya. Meskipun 20 tahun telah berlalu, tetap ada ketakutan di dalam seorang Yakub. Takut dia, tetapi di dalam posisi hatinya yang seperti demikian, pikiran yang penuh kekhawatiran, Allah mengutus Mahanaim untuk bertemu dengan Yakub. Menandakan apa? Bahwa Allah yang menyertai dia, melindungi dia. Sehingga dia apa? Dia menjadi diyakinkan. Ya, memang kita percaya Tuhan, tetapi kadang-kadang Tuhan perlu membuktikan kepada kita bahwa ketakutan kita itu tidak ada dasarnya. Yang perlu kita lakukan adalah bersandar kepada Tuhan. Ya. Nah, jadi dari Mahanaim dia pergi ke Peniel. Nah, apa yang terjadi di Peniel? Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Allah sudah mengirimkan malaikat-malaikat surga untuk melindungi Yakub. Tetapi tetap Yakub tidak bisa menyingkirkan rasa takutnya. Karena dia mendengar kabar Esau sedang datang dengan membawa 400 orang. Wow, 400 orang. Wah, dia sangat takut. Sangat takut. Ya, mereka nggak begitu banyak. Mereka hanyalah keluarga. Meskipun dia ada pengerja-pengerjanya, gitu ya. Setelah dia menyeberangkan istri-istrinya, anak-anaknya, semua hewannya, semua ternaknya, Yakub tinggal sendirian di tepi sungai Yabok. Di sini Yakub mengalami kesendirian. Mungkin kita pernah mengalami kesendirian. Dan ketika kita sendiri, pikiran itu bisa pergi kemana-mana. Betul ya? Bisa pergi kemana-mana itu pikiran ketika lagi sendiri. Nah, Yakub, masa dia sendirian ini merupakan masa yang sangat-sangat berharga untuk dia bisa merenungkan kembali jati diri dia yang sebenarnya. Dan dia bisa bersandar sepenuhnya kepada Allah. Ya. Yakub berdoa di sungai Yabok. Nah, Yabok di dalam bahasa Ibrani, Yabok, artinya mengalir. Jadi secara rohani kita bisa melihat bahwa Yakub, dia itu menghanyutkan segala manusia lama dia dan hanya bersandar kepada Allah. Doa, ya, bergulat dengan segenap tenaga. Dia tidak berhenti berdoa, mencurahkan segenap kekuatan dia. Ketika dia lagi sendirian, tampak seorang malaikat bergulat dengan dia. Jadi bukannya Yakub yang mau bergulat, tetapi dia dipaksa untuk bergulat. Tetapi di saat yang seperti itu, dia tidak melepaskan malaikat itu. Sampai-sampai malaikat itu bilang, coba lepaskan saya. Karena udah mau subuh gitu, kan udah matahari udah sebentar lagi terbit, lepaskan saya. Tapi aku bilang apa? Aku tidak akan melepaskan engkau sampai engkau memberkati aku. Artinya apa? Yakub kenal dia sementara bergulat dengan siapa? Dia kenal. Bukan orang biasa, bukan malaikat biasa, ya, tetapi dengan Allah sendiri. Ya, malaikat Tuhan yang adalah representasi dari Allah. Nah, jadi di sini sampai malaikat itu memukul pangkal sendi dari Yakub sehingga dia itu udah terplecok gitu. Jadi dia jalannya itu sejak waktu itu jalannya itu udah nggak normal. Dia untuk berjalan dia perlu tongkat. Artinya apa? Yakub tidak bisa lagi bersandar kepada dirinya sendiri, tetapi dia sekarang hanya bisa bersandar kepada Allah. Doanya menurut Hosea 12 ayat 5 dikatakan, ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Kita bisa bayangkan Yakub dalam kesendiriannya.
Dia memohon, tolong saya. Ya, tolong saya. Saya pernah hidup dengan Abraham 15 tahun. Saya memahami ada pekerjaan besar dari Allah di dalam keluarga saya. Tetapi di depan saya itu ada 400 orang yang dipimpin oleh Esau. Wah, bagaimana jadinya hidup saya? Bagaimana jadinya dengan kehendak Tuhan? Nah, jadi benar-benar dia memohon belas kasihan. Ini bukan sekedar untuk menyelamatkan dirinya sendiri, bukan. Tetapi sungguh-sungguh dia melihat ke depan bahwa kehendak Allah itu ada di dalam dia. Dan bagaimana dia bisa menjalankannya jika dia mati. Dia menangis, memohon belas kasihan kepada malaikat Tuhan. Ya. Jadi pada akhirnya Yakub dia menang. Dia ditanya, namamu siapa? Ditanya, namamu siapa? Loh, kan tahu namanya, ya kan? Tetapi ditanya, kenapa ditanya? Ketika Yakub menjawab, Yakub, namaku Yakub. Arti nama Yakub adalah penipu. Orang yang menggantikan posisi orang lain. Yang menggantikan posisi. Itu positifnya. Tapi negatifnya adalah penipu. Makanya Esau setelah dia ditipu, dia bilang begini kepada papanya. Ya, sama kan dengan arti namanya. Dia telah menipu aku. Sama kan seperti namanya. Yakub itu. Jadi arti nama Yakub adalah penipu. Ketika malaikat Tuhan tanya dia, nama kamu siapa? Yakub bilang apa? Penipu. Dia sebentar kasih tahu, inilah saya, apa adanya saya. Manusia saya hari ini. Saat itu Allah bilang apa? Bukan lagi Yakub namamu, tetapi Israel. Yang artinya bergumul melawan Allah dan manusia. Dan menang. Wow. Yakub sangat terharu, dia namakan tempat itu Peniel yang artinya wajah Allah. Sesungguhnya aku telah melihat wajah Allah. Ya, luar biasa. Pada akhirnya wajah Allah itu menerangi hatinya. Sekarang dia penuh dengan damai. Sekarang dia berserah kepada Tuhan. Dengan keyakinan Tuhan yang akan maju bersama dengan dia menghadapi Esau. Ya, menghadapi Esau. Jadi dia menyeberang, pada akhirnya kalau kita lihat dia menyeberang dan di Sukot, ya, jadi setelah dia berdamai dengan Esau, jadi dia ketemu dengan Esau, Esau justru apa? Karena kita perlu tahu, Esau itu berubah gara-gara apa? Esau itu berubah gara-gara apa? Itu bukan sekedar gara-gara hadiah, bukan. Tetapi setelah Yakub ada damai dengan Allah, ada damai dengan Allah. Setelah dia bersandar kepada Allah, setelah imannya itu lurus kepada Allah, pada akhirnya Allah mengubah hati Esau. Jadi hati manusia itu ada di tangan Tuhan. Sangat penting mendoakan orang-orang yang masih keras hatinya, supaya Allah pun membukakan kesempatan keselamatan bagi banyak orang, ya, banyak orang di sekitar kita. Jadi setelah bertemu dengan Esau, Yakub pergi ke Sukot beristirahat di sana. Arti nama Sukot adalah gubuk-gubuk, ya, gubuk-gubuk, kandang hewan. Arti nama Sukot, ya. Ya, jadi di kemudian hari juga, ketika Israel ini tempat yang berbeda, tetapi namanya sama. Keluar dari Mesir, orang Israel itu berkemah di Sukot. Itu Keluaran 12. Ini bisa dibaca. Nah, jadi dari Sukot, kalau kita lihat di Sukot yang nomor 9 ini, dia pergi ke Sikem. Pergi ke Sikem. Di Sikem, apa yang terjadi? Kalau kita lihat di Sikem, Yakub dia tiba, jadi ini masih di tahun yang sama. Yakub dia tiba di Sikem, dia beli tanah tempat dia berkemah dengan harga 100 kesita dari anak-anak Hemor. Kita telah belajar mengenai Sikem ini, jadi Yakub dia yang beli. Tetapi Yakub dia tinggal di sana selama 10 tahun. 10 tahun dia tinggal di sana, saudara. Yakub lupa bahwa dia ada tugas yang lain sebenarnya. Ada janji yang dia belum penuhi di hadapan Tuhan. Ada janji. Maka karena dia lupa akan janji dia kepada Tuhan, hal-hal yang malang mulai terjadi kepada dia.
Dina dinodai oleh Sikem, anak Hemor. Ini nama anak Hemor ini sama seperti nama kota, gitu ya. Kemudian yang terjadi, Simeon dan Lewi, mereka ya membunuh semua laki-laki di kota Sikem yang sementara kesakitan gara-gara sunat. Nah, ini yang mereka lakukan. Maka ketragisan seperti ini, Yakub bilang kepada Simeon dan Lewi, kalian telah membuat hidupku dan hidup keluarga ini itu terancam. Terancam. Jadi Yakub sangat marah gara-gara apa? Gara-gara suku-suku atau bangsa-bangsa di sekitar kota Sikem itu bisa saja menyerang mereka. Bisa saja menyerang mereka. Jadi bisa membahayakan untuk garis keturunan Mesias yang sedang jalan lewat silsilahnya Yakub. Ya, makanya Simeon dan Lewi di kemudian hari mereka bukannya dapat berkat melainkan dapat kutuk. Itu di Kejadian 49. Kejadian 49. Jadi kenapa Yakub mengalami peristiwa buruk di Sikem? Ya tadi dia tidak menjaga nazarnya kepada Allah. Ingat ketika di Betel dia bernazar, kalau Tuhan bawa dia pulang kembali ke rumah papanya, dia akan kembali ke Betel mendirikan mezbah, memberikan persepuluhan. Dia lupa, ya dia lupa. Nah, pada akhirnya Allah bilang kepada Yakub, Yakub, bayangkan 10 tahun Allah tidak menampakkan diri, 10 tahun, ya, karena dia di Sikem 10 tahun kan. Terus Allah akhirnya bilang kepada dia, datang kepada dia dan bilang, pergilah ke Betel dan genapilah janjimu yang engkau sampaikan dulu. Nah, tapi ada yang dituntut, 3 hal. Yang pertama, jauhkan dewa-dewa asing. Ya, Yakub memang tidak menyembah berhala, kita tahu. Tetapi selain Yakub, semua orang di sana itu berasal dari Padan Aram, which is mereka semua menyembah banyak Allah. Jadi Allah Yakub itu, Yahweh itu cuma salah satu saja menurut mereka gitu. Ya, makanya mereka ada pengaruh berhala ya, di Haran, di Sikem, ya karena Sikem itu kan tanah orang Kanaan. Pada akhirnya yang menjadi bukti juga adalah apa? Masih ingat Rahel mencuri terafim papanya. Makanya papanya ketika di pegunungan Gilead, papanya kan bilang, si Laban bilang, itu saya mau cari terafim saya, ini dewa, ini patung yang ini bisa ukurannya kecil ya, bisa dibawa ke mana-mana, jadi dewa portable, bisa dibawa ke mana-mana. Ada dewa yang besar patungnya, seukuran manusia, itu susah dibawa kan, tapi ada yang versi mobilenya, nah itu dibawa kemana-mana. Dan Rahel mencurinya. Kita bisa lihat itu pun menjadi dosa bagi Rahel, ya, dosa Rahel. Ya. Nah, Yakub bilang, kumpul semuanya, sampai ada anting-anting juga dikuburkan di bawah pohon tarbantin. Ini perpisahan total dengan penyembahan berhala. Jadi menjauhkan dewa-dewa asing. Yang kedua, menahirkan dirimu. Tahir, menjadi murni, menjadi bersih. Ya, bersih. Artinya apa? Mereka yang tinggal di dalam naungan dunia, ya, hanya mengikuti apa yang mereka mau. Ini semua harus dibersihkan. Harus dibersihkan semuanya. Yang ketiga, tukar pakaian. Tukar pakaian artinya ini jubah luar. Tetapi arti lainnya juga itu status. Ya, status. Ini merupakan tukar pakaian ini merupakan atau menunjukkan bukti nyata penyelesaian masa lalu. Maksudnya apa? Maksudnya harus ada bukti perubahan dari manusia lama ke manusia baru. Harus ada buktinya. Ya, bukan hanya sekedar tukar pakaian, tetapi lewat perbuatan pun itu benar-benar terlihat. Jadi 3 hal ini. Jauhkan dewa-dewa asing, kemudian mentahirkan diri, dan menukar pakaian. Pada akhirnya peristiwa atau pesan Allah kepada Yakub
dan bagi semua yang bersama-sama dengan Yakub, sebelum pergi ke Betel, mereka harus menjauhkan berhala, kemudian mentahirkan diri mereka. Setelah itu mereka harus mengganti pakaian, tukar pakaian. Nah, ini mengajarkan bahwa apa? Sebelum kita ke rumah Allah, sebelum ini Betel kan, rumah Allah. Sebelum kita itu bertemu dengan Allah, kita itu harus sadar identitas kita sebagai umat perjanjian. Maka untuk menyadarkan kita sebagai umat perjanjian, kita harus lakukan 3 hal juga. Apa itu? Hal-hal yang lebih dicintai daripada Allah itu harus disingkirkan. Keras kepala, keras hati, itu pun dosa penyembahan berhala. Harus disingkirkan semuanya. Kolose 3 ayat 5, 1-15 ayat 23. Itu semua harus dilakukan. Pada akhirnya, kita akan tampil sebagai umat perjanjian. Yang kedua, buang hawa nafsu dan miliki roh yang bersih. Dusta itu semua harus dibuang. Jangan ada dusta, ya. Jangan ada dusta. Kemudian memakai kain lenan halus. Wahyu 19 ayat 8 bicara tentang perbuatan-perbuatan benar dari orang kudus. Jadi manusia lama itu katakan bahwa apa? Oh, saya telah lahir baru dalam Kristus. Di dalam Yesus Kristus aku adalah ciptaan yang baru. Tetapi harus jangan cuma di dalam perkataan saja, tetapi harus dalam perbuatan. Dalam perbuatan juga. Ya, perbuatan juga. Nah, ini kita sampai di yang ke-10 dulu karena ini banyak materinya. Saya minta maaf nggak bisa selesai. Hari ini kita sampai di Sikem. Ya, Sikem. Dalam pertemuan berikutnya kita akan bahas sisa 7 tempat ini. Ya, sisa 7 tempat ini. Tetapi pesan bagi kita hari ini bahwa Yakub di dalam perjalanannya dia awalnya dia itu melihat, dia belajar bahwa untuk menjadi pengikut Allah itu dia belajar dan dia dibimbing lewat papa dia, Ishak. Makanya Yakub seorang yang suka diam di kemah. Dulu saya pikir tinggal di dalam kemah itu cuma malas-malasan aja di rumah gitu. Bukan, tetapi berdiam di kemah menggambarkan diam untuk menerima warisan iman. Diam untuk menerima warisan iman. Bukannya malas, bukan. Ya, jadi Yakub memiliki tipe yang sedemikian rupa. Sehingga ketika dia mengikuti papa dia belajar juga dari kakeknya. Dia memperhatikan semuanya. Sampai waktunya genap, dia harus menjalankan iman dia secara pribadi. Tidak lagi bergantung kepada kakeknya, karena kakeknya sudah nggak ada. Tidak lagi bergantung kepada papanya, karena dia harus berpisah dengan papanya. Sekarang dia perlu menjalankan kehidupan iman sendiri. Sejak waktu itu, dia mulai banyak latihan. Dan di situ dia mulai dilatih iman dia diperkuat satu demi satu, sampai pada akhirnya dia bisa layak disebut sebagai sosok yang meneruskan nama Allah, nama Allah. Benar ya? Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Nah, hari ini pun kita yang percaya Yesus Kristus, kiranya nama Tuhan kita bisa teruskan lewat menjalankan kehidupan iman kita yang dilatih hari demi hari melalui ketaatan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Henny. Silakan Ibu. Baik, terima kasih untuk Bapak Pendeta Yudi, pelajaran yang sangat menarik. Ternyata kita baru belajar sampai pemberhentian yang ke-10 ya. Nanti 7 pemberhentian di minggu depan lagi kita akan belajar ya Bapak Ibu. Bapak Ibu persiapkan kalau memang ada pertanyaan nanti dipersilakan untuk bertanya. Mari kita berdiskusi ya. Ini Bapak Pendeta Yudi ada teks masuk kepada saya secara private. Bapak Pendeta, saya ini dari latar belakang suku Kedar. Saya baru percaya kepada Yesus baru 3 tahun ini. Saya belum begitu mengerti
Apa ini 17 perjalanan? Apa masuknya 17 perjalanan Yakub? Tolong dijelaskan. Silakan, Pak. Baik, Pak. Jadi kekristenan itu bukanlah merupakan suatu agama, suatu kepercayaan yang muncul atas ide dari manusia. Tetapi kekristenan itu merupakan agama sejarah. Agama sejarah. Alkitab merupakan sejarah dari kekristenan, dari umat Tuhan. Sejarah dari umat Tuhan. Sehingga ketika kita melihat Yesus Kristus, maka Yesus Kristus itu bukannya tiba-tiba dia muncul, bukan. Tetapi Yesus itu telah dinubuatkan lewat kehidupan dari bapak leluhur iman. Nah, dan Yesus Kristus, dia merupakan pusat dari sejarah penebusan. Bukan hanya sejarah Alkitab, tetapi sejarah dari dunia. Yesus adalah pusatnya. Segala yang ada di perjanjian lama pada akhirnya itu merupakan satu channel, ya, satu lorong untuk kedatangan Yesus. Ketika kita berbicara mengenai Yesus Kristus, dia adalah Tuhan, kita pun mengenal mengenai sejarah perjanjian lama tentang Abraham, Ishak, dan Yakub. Secara khususnya tentang Abraham, Ishak, Yakub. Yakub merupakan generasi ketiga, generasi iman yang ketiga. Di dalam Alkitab mengenai dibanding Abraham, Ishak, Yusuf, mengenai Yakub ini paling banyak dicatat sebenarnya ceritanya, ya, banyak sekali cerita tentang Yakub ini, sehingga ada banyak detail tentang Yakub yang perlu kita pelajari sehubungan dengan kita bercermin iman kita terhadap imannya Yakub. Di sisi yang lain juga bagaimana kita bisa melihat penyelenggaraan penebusan Allah yang dijalankan di dalam kehidupan Yakub. Ya, dalam kehidupan Yakub. Yakub dia menjalani kehidupan dia itu dari lahir sampai mati. Dia berpindah-pindah itu sampai ke 17 tempat. Ya, 17 tempat. Dan 17, ketika kita bicara mengenai 17, itu merupakan angka yang unik sebenarnya. Ya, angka yang unik ya. Karena angka 7 bagi orang Ibrani itu merupakan angka yang sempurna, dan angka 10 merupakan angka yang penuh. Ya, angka yang penuh. Angka berbalik kembali atau angka yang penuh. Sehingga 17, angka 17 memiliki makna kemenangan. Memiliki makna kemenangan. Di dalam kehidupan Yakub, 17 tempat perjalanan kehidupan dia pada akhirnya menggambarkan kemenangan yang akan diperoleh atau kemenangan yang akan dialami oleh keturunan Abraham. Yakub adalah keturunan Abraham. Kita di dalam Kristus, kita pun adalah keturunan Abraham. Ketika Rasul Petrus menitipkan pesan bahwa kita perlu mengikuti jejak Kristus. Artinya apa? Artinya kita perlu memperhatikan Yesus Kristus. Seperti apa ajaran dia? Seperti apa perbuatan dia? Kita memahaminya dan mengikutinya. Seperti apa jejak dari bapak-bapak iman zaman dulu? Kita pun perlu memperhatikannya dan mengikutinya. Belajar daripadanya. Makanya 1 Korintus 10 ayat yang ke-11. Di situ dikatakan bahwa segala yang terjadi dalam Alkitab itu merupakan pelajaran bagi kita. Sehingga buat apa? Apa sih 17 perjalanan
Yakub ini, 17 perjalanan Yakub pada akhirnya menggambarkan perjalanan kemenangan. Ya, perjalanan untuk memperoleh kemenangan dari orang-orang kudus hari ini. Nah, kita baru belajar tentang 10 tempat, ya, 10 tempat. Pesan yang diberikan kepada kita dari setiap tempat itu seperti apa. Bahkan Sikem pun, ya, kita belajar tentang Sikem. Ada arti dari Sikem, ya, Sikem. Kita telah belajar itu kalau nggak salah beberapa pertemuan yang lalu tentang arti Sikem. Nah, mungkin kalau misalnya dibikin kuis bagus gitu ya. Kita ada dua arti Sikem itu. Yang pertama adalah memikul beban. Kemudian yang kedua itu bangun pagi-pagi. Sikem ini, Yakub, dia membeli tanah di Sikem. Pertanyaannya kenapa? Dari semua tempat di tanah Kanaan, dia beli tanah di Sikem. Why? Gitu. Karena ada pengaruh yang sangat besar dari kakek dia bagi dirinya. Bahwa apa? Pertama kali janji tentang tanah Kanaan menjadi milik keturunan Abraham. Pertama kali diberikan di mana janji itu? Di Sikem. Makanya dia beli. Dia beli tanah di Sikem. Ya sudah, Yakub beli. Terus maknanya apa? Sikem yang mewakili tanah Kanaan ini diwariskan kepada Yusuf. Pada akhirnya Yusuf dia menjadi penggenap perjanjian sulu. Inti dari perjanjian sulu adalah keturunan Abraham kembali atau dia memiliki tanah janji. Ini, keturunan Abraham memiliki tanah janji. Ini intinya. Dan semua digenapi oleh siapa? Oleh Yusuf, anak Yakub. Terus bagaimana hubungannya dengan kita? Yesus Kristus menggenapi perjanjian sulu. Artinya apa? Dengan penyelamatan yang Yesus bawa, pada akhirnya keturunan Abraham dibukakan jalan untuk kembali ke sorga. Lewat jalan yang mana? Lewat Sikem. Lewat Sikem. Loh, emang Yesus ada hal apa? Ada hubungan apa dengan Sikem? Ingat maknanya tadi? Memikul beban dan bangun pagi-pagi. Memikul beban. Apakah Yesus memikul beban? Yesus bilang apa? Pikulah salibku. Ya. Salibku itu ya itu tidak berat gitu ya, akan memberikan kelegaan. Jadi Yesus Kristus memikul salib, memikul bukan salib sebenarnya, salib itu yang kelihatan, tetapi dia memikul dosa seluruh umat manusia lewat mati di atas kayu salib. Jadi Sikem yang pertama itu bicara tentang kematian Yesus Kristus. Arti yang berikutnya, bangun pagi-pagi, Yesus Kristus bangkit pada pagi-pagi benar di hari yang ketiga. Dia menang atas maut. Jadi kematian dan kebangkitan Yesus Kristus ini merupakan inti dari kekristenan. Pusat dari kekristenan. Salib dan kebangkitan. Artinya apa? Yesus Kristus lewat salib Yesus Kristus, jalan untuk ke surga itu dibukakan. Makanya Rasul Paulus bilang, barang siapa menjadi milik Kristus, dia adalah keturunan Abraham. Kita semua memperhatikan sejarah perjanjian lama, firman Tuhan, untuk melihat bagaimana Allah bekerja. Bahwa keselamatan Allah, keselamatan dari Allah itu, bagaimana pekerjaan penebusan itu dijalankan, semua itu Allah intervensi, merencanakan semuanya, dan menggenapinya. Sama seperti kita, ya kan? Kita mau bikin acara, misalnya mau bentuk channel Sema Adonai. Bukankah kita perlu planning? Bukankah kita perlu orang? Bukankah kita perlu pembicara? Bukankah kita perlu set waktunya? Waktu-waktunya? Bukankah perlu pembicara? Perlu orang-orang untuk dikumpulkan? Perlu materi? Tidak bisa terjadi begitu aja terus, ayo sekarang yuk. Oh, nggak bisa.
Betul ya? Apalagi Ibu Heni sangat terstruktur persiapannya. Jadi teman-teman juga semua di dalam Shema Adonai merencanakan itu. Inilah penyelenggaraan acara Shema Adonai. Tetapi kita coba ganti itu dari sudut pandang Tuhan. Allah hendak menyelamatkan manusia. Penyelenggaraan sejarah penebusan berpusat kepada siapa? Yesus Kristus. Jadi, kenapa 17 itu? 17. Ini merupakan suatu proses perjalanan untuk memperoleh kemenangan. Sama seperti itu, saya berharap kita semua pun tetap ikut gitu ya, tetap ikut Yesus Kristus, tetap memperbaharui dan meningkatkan pemahaman kita, iman kita kepada Yesus Kristus, tetap pegang firman Tuhan. Pada akhirnya, kita akan mengalami kemenangan seperti yang Yakub alami. Maaf ya, agak panjang ceritanya. Baik, saya berharap teman saya yang sedang menonton di Shema Adonai mendapatkan jawaban ya. Oke, jadi itu adalah 17 rute perjalanan Yakub ya, Bapak Pendeta ya. Jadi biar ibu ini bukan Bapak, ibu ini bisa menerima jawabannya secara komplit. Nah, untuk pelajaran-pelajaran sejarah penebusan itu uniknya itu detail ya, sangat terperinci. Seperti tadi kita udah mempelajari pertemuan-pertemuannya, apa kejadian-kejadian di sana dan apa arti nama dari itu. Jadi Bapak Ibu ikutin terus pelajaran sejarah penebusan apabila Anda mau mengorek ya isi Alkitab. Saya sering sekali berkata, saya pribadi menemukan pelajaran sejarah penebusan ini seperti kita menyelam di dalam air ya. Kita masuk ke dalam air, kita bisa melihat pemandangan di dalam air itu ya. Ada apa aja gitu. Nah, melalui pengajaran sejarah penebusan ini, kita bisa melihat isi Alkitab yang biasanya di dalam gereja Anda tidak menemukan penjelasan-penjelasan demikian. Nah, pelajaran sejarah penebusan ini betul-betul mengantar Anda untuk mengetahui pelajaran sejarah penebusan. Nanti kan saya berharap Pendeta Yudi mengizinkan saya nanti untuk menginterview ya jemaat yang sangat tertarik sekali belajar sejarah penebusan di Malang. Mereka sudah bukan usia yang sangat muda, mereka sudah tua, dan mereka sudah bergereja bertahun-tahun di gereja lokal mereka, tetapi begitu menerima pengajaran sejarah penebusan, lihat, mereka mencatat semuanya, tidak melepaskan semua ini, mereka kejar, sehingga memohon kepada gereja GPBSI untuk membuka gereja di sana. Jadi akhirnya Pendeta Yudi diutus ke sana untuk menjadi gembala sidang ya di Malang. Baik, Pendeta Yudi, pertanyaan yang berikutnya, ini pertanyaan yang sebelumnya ada seorang bapak di sini, Bapak Bendris ini bertanya, Shalom Heni, maaf kemarin saya harus live ya, jadi dia itu 2 minggu yang lalu, tapi pertanyaannya masih sama dengan ini. Tanya mengapa Hosea diganti namanya menjadi Yosua yang ada di kitab Bilangan 13 ayat 16. Dan apa tujuan dan maksud dari penggantian nama tersebut? Kemudian dia bertanya lagi, pelajaran ini katanya, mengapa perjalanan umat pilihan tersebut harus sedemikian lamanya? Dipersilakan Bapak Pendeta menjawabnya. Baik. Belum terbukti. Ya. Mengenai Joshua dari Hosea gitu ya, dari Hosea. Nama asli Yosua itu memang Hosea. Hosea yang artinya keselamatan. Ya, keselamatan. Hosea, keselamatan. Tetapi Musa dengan sengaja menggantinya. Ya, mengganti namanya menjadi Yosua, yaitu ditambahkan di depan itu biasa kata kalau muncul yo, ya, nah ini yo atau ya itu menunjuk kepada Yehova. Yehova. Jadi Yosua berarti Tuhan adalah keselamatan.
Tuhan ada keselamatan. Saya baca beberapa komentar yang disampaikan, mereka melihatnya seperti ini. Musa ingin menekankan bahwa khususnya kepada Yosua yang sebentar lagi akan pergi mengintai, bahwa Tuhan yang menjadi keselamatan baginya. Tuhan yang menjadi keselamatan baginya. Sehingga dia ganti menjadi Yosua. Ya, Yosua. Lebih lagi, kalau kita lihat, Yosua ini memang sudah bersama-sama dengan Kaleb, gitu ya. Itu sudah menjadi tim yang solid sebenarnya bersama-sama dengan Musa. Sehingga Musa itu kalau kita lihat penggantian nama itu merupakan penugasan sebenarnya. Ada tugas yang baru atau ada suatu penekanan yang baru, ya, penekanan yang baru. Dari Hosea yang artinya keselamatan menjadi Tuhan adalah keselamatan. Ya, Tuhan adalah keselamatan. Ini merupakan bentuk penekanan untuk meyakinkan seorang Hosea bahwa apa? Tuhanlah yang akan menjadi penyelamat bagimu. Di kemudian hari Yosua ini, ya, Yosua itu selalu sama-sama dengan Musa kan? Bahkan ketika di Gunung Sinai, Yosua selalu mendampingi Musa gitu. Di kemudian hari, nama Yosua ini, Yosua dalam bahasa Ibrani ke Yunani itu menjadi Yesua, dan kemudian muncullah Yesus. Ya, Yesus yang berarti dia yang menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Ya, Yesus. Nah, seperti ini perubahannya. Jadi ini merupakan alasan kenapa Musa ganti. Saya cukup setuju, maksudnya saya setuju dengan pandangan-pandangan dari komentar Alkitab tersebut. Saya lupa yang mana. Karena pemberian nama memang seperti itu. Ada suatu maksud gitu, suatu maksud. Nah, sehingga ketika nama Hosea menjadi Yosua, lebih lagi yang menerima nama yang baru, itu dia seperti ada suatu kewajiban untuk menjaga dirinya bahwa apa? Allah Tuhan yang senantiasa menjadi penyelamat baginya. Jadi kemanapun dia pergi, dia selalu ingat. Makanya ketika dia diutus pergi ke Kanaan bersama dengan 11 orang lainnya, dia itu maju, dia apa? Tuhan yang akan menjadi penyelamat saya. Gitu. Tuhan yang akan menjadi penyelamat saya. Kalau Tuhan bersama-sama saya pasti akan menang. Makanya kalau kita baca di Bilangan 14, Yosua bicara apa adanya. Meskipun mereka itu badannya tinggi-tinggi, tetapi mereka hanya akan menjadi makanan bagi kita. Seperti belalang katanya. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Kita pasti akan menang. Nah, ini menampakkan bagaimana iman dia terhadap namanya. Nih, imannya terhadap nama yang diberikan kepadanya. Nah, jadi seperti itu, Pak. Kemudian kenapa berjalan demikian lamanya? Memang kalau Bapak ikut lagi di pertemuan awal tentang 42 perkemahan di padang gurun, itu kenapa menempuh perjalanan yang sangat lama, benar ya? Sangat-sangat lama. Itu karena ketidaktaatan mereka. Umat Tuhan. Seharusnya cepat. Ketika mereka itu, kalau kita lihat petanya, nanti bisa lihat lagi ya rekaman di Sema Adonai, mungkin Ibu bisa kirimkan lagi. Jadi setelah mereka itu di Gunung Sinai, di bawah, di bagian selatan Gunung Sinai, mereka naik ke atas ke daerah Ritma atau Kades Barnea, Tuhan bilang kepada mereka, langsung masuk aja. Itu keluar di kitab Ulangan ada itu. Langsung masuk aja. Tetapi pada waktu itu,
datanglah tua-tua Israel. Terus bilang apa? Ayolah, kita perlu tahu tempat itu seperti apa. Kita kan nggak tahu. Kita perlu selidiki sebelah sini ada apa, sebelah sana ada apa. Nanti strateginya harus seperti apa. Musa bilang, nggak perlu. Maju aja, Tuhan ada beserta dengan kita. Tuhan akan kirim lebah yang gede-gede itu untuk usir mereka semua. Kita nggak usah berperang. Tapi mereka nggak percaya. Mereka mendesak Musa. Sampai Musa bilang apa? Ya sudah. Pilih setiap suku satu orang pemimpin yang dihormati dan memiliki pengaruh. Jadi semua yang datang itu merupakan orang-orang yang berpengaruh. Makanya ketika 10 orang yang balik setelah 40 hari, mereka itu bersungut-sungut dan mengeluh, mereka menghasut umat Tuhan. Sungut-sungut mereka didengarkan oleh dan diikuti oleh rakyat. Gara-gara apa? Ini leadernya. Leadernya mengeluh, leadernya bilang kita akan mati. Waduh, Tuhan itu parah banget Tuhan itu. Waduh, kita diutus ke sini hanya untuk mati aja. Mending kita pulang aja. Mereka langsung setuju. Kenapa? Karena pemimpin yang berbicara seperti ini. Jadi karena ketidaktaatan mereka. Nah, ini bisa juga referensinya bisa dibaca di Ibrani pasal 3 dan pasal 4 ada. Ibrani pasal 3 dan pasal 4. Dan apakah yang menyebabkan kalian itu semua mati dihukum? Gara-gara ketidaktaatan dan ketidakpercayaan kalian. Nah, kemudian 1 Korintus pasal 10 juga bisa dibaca. Ya, demikian, Ibu. Ya, saya percaya untuk Pak Bendris sudah menerima jawabannya ya. Pak, untuk teman-teman yang lain, masih adakah pertanyaan-pertanyaan yang mau ditujukan? Silakan Bapak Ibu, kalau memang ada pertanyaan, silakan raise hand, nanti saya izinkan untuk membukanya ya. Apakah Bapak Ibu sudah cukup mengerti? Ada Pak Daniel di sini, ada Pak Haryanto. Boleh, silakan. Saya buka mute-nya. Silakan Pak Bendris. Silakan. Oke. Ya. Shalom semuanya. Selamat malam Pak Yudi. Terima kasih. Malam Pak. Ya, ada satu makna, jadi dari penjelasan Bapak tadi ada satu makna yang saya tangkap mengenai, saya rasa tidak sengaja atau memang nama Hosea itu diganti itu bukan sesuatu hal yang kecil. Itu ada makna di dalam sana. Sebab saya pernah belajar, nama bagi bangsa Israel itu adalah pribadinya sendiri, pribadi orang itu. Kalau kita baca dari Perjanjian Lama dari ayat 4, misalnya Kain, artinya itu tombak. Habel itu sia-sia. Jadi kita tahu akhirnya Habel dibunuh oleh Kain. Jadi nama itu melekat kepada pribadi mereka. Nah, masih ada lagi nama yang datang dari surga yang diganti. Ismail, Abraham diganti jadi Abraham, Sarai jadi Sarah, Ishak, Yakub tadi kita dengar, dan saya rasa pergantian nama Hosea itu juga bukan kerjaannya Musa. Mengapa? Bayangkan kalau sekiranya yang bawa masuk bangsa Israel itu ke dalam tanah Kanaan, Musa itu jadi Tuhan benar-benar, Pak. Walaupun dia Tuhan bagi bangsa, bagi Firaun. Jadi sengaja diganti oleh Tuhan. Tuhan memberitahukan, hai Musa, saya Allah yang menyelamatkan, yang bawa masuk bangsa ini ke dalam tanah perjanjian. Demikian juga dengan Yesus. Dia memberi pesan kepada kita. Tuhan memberi nama, Allah memberi nama, ya, sesuai dengan
Matius 1 ayat 21, berilah dia nama Yesus. Tadi Bapak udah urai bahasa Yunaninya Yesus, bahasa Cinanya Yusa, dan seterusnya. Ya kan? Nah, itu menggambarkan apa? Itu tadi yang saya bilang makna. Yesus datang menyelamatkan seluruh umat manusia. Itulah perjanjian baru. Kalau tadi Yesus hanya menyelamatkan bangsa Israel, kita tidak selamat, Pak. Dengan Yesus kita jadi selamat. Di dalam Roma 11 ayat 27-30, Galatia 3:29, dan seterusnya. Terima kasih, itu menurut saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak untuk memperluas wawasan kami semua. Ya, baik. Terima kasih untuk Pak Benris ya yang telah menambahkan. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya untuk pelajarannya? Saya mau menyapa teman-teman yang ada di live chatting, Bapak Alpian ya, dengan siapa lagi tadi ini saya lihat ya, sangat antusias memberikan ini Pak Paulus Ingkriwang, dan siapa lagi ini, Bapak Belief ya, Pak Bosar Simanjuntak. Shalom dari kami dari Sema Adonai. Saya nggak tahu Bapak ada di channel mana saat ini ya, tapi saya menyapa Anda. Jadi teman-teman yang ada di live chatting, kalau ada pertanyaan juga boleh dituliskan, karena saya memantau di StreamYard kalau ada pertanyaan-pertanyaan ya. Baik, kayaknya sudah pada jelas semua. Jadi akhirnya kelas kita akan kita tutup sampai di sini. Kita akan minta kepada Pendeta Yudi untuk merangkum semua pelajaran apa yang kita pelajari dari 10 perhentian dari perjalanan Yakub. Dan kemudian kita minta doa berkat dari Bapak Pendeta Yudi. Dipersilakan, Pak. Baik, 17 perjalanan kehidupan Yakub merupakan suatu kehidupan yang penuh dengan kesaksian. Naik turun kehidupannya, tapi pada akhirnya dia memperoleh suatu kesaksian bahwa dia menjalankan segala sesuatunya itu dengan mengikut Tuhan yang telah menjadi gembala baginya. Ini merupakan pengakuannya ketika dia menjelang akan mati. Dia sampaikan kepada Yusuf dari tempat tidurnya bahwa Tuhan dari Abraham, Ishak bapa saya, dan juga dia telah menjadi gembala di sepanjang kehidupan saya dan menjadi pelindung bagi saya. Nah, pada akhirnya ketika kita melihat dengan detail 17 perjalanan, 17 tempat dari kehidupan Yakub, kita bisa melihat seperti apa Allah menjadi gembala bagi Yakub. Demikian juga saya percaya Allah menjadi gembala atas diri kita secara pribadi, juga keluarga, di tempat usaha, dan setiap kehidupan pelayanan kita. Ya, Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Dialah gembala agung bagi kita semua yang menuntun kepada rumput yang hijau, air yang tenang, pada akhirnya menuntun kita ke kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang hidup, kami bersyukur malam hari ini Engkau berikan kami waktu untuk bisa berbagi kasih karunia firman Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu terus Engkau limpahkan kepada kami yang menanti-nantikan Engkau. Seperti perempuan Samaria yang menyatakan kerinduannya kepadamu, maka Engkau pun memberikan kepadanya air, dan dengan air itu dia tidak akan mengalami haus sampai selama-lamanya. Engkau pun menyatakan bahwa kepada kami semua yang menerima air hidup dari Tuhan, firman hidup dari Tuhan, pada akhirnya kami pun akan memancar aliran-aliran kehidupan bagi orang-orang sekitar kami. Bapak, tolong kami supaya kami benar-benar menjadi penggenap firman-Mu. Kami bisa mengikuti jejak Kristus yang telah dicontohkan kepada kami. Lebih lagi kami bisa memperhatikan bahwa pelur iman, sehingga kami pun bisa memperhatikan bagaimana kami hidup di dunia ini. Terima kasih Bapak, kami semua adalah pendatang di bumi ini. Pada akhirnya kami harus meninggalkan dunia ini. Kami percaya
Selama kami ada di sini, ada tugas yang telah Engkau percayakan supaya kami bisa memperkuat iman, mewariskan iman, dan memuliakan nama Tuhan. Pada akhirnya setiap kehendak Bapa bisa digenapi lewat kehidupan kami. Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Kami juga berserah penuh, Engkau yang akan menyertai channel Shema Adonai dan juga semua channel-channel yang bekerja sama sehingga suara Tuhan, firman Tuhan, pekerjaan-pekerjaan besar dari Tuhan itu terus memancar keluar dan menjangkau banyak jiwa. Terpujilah nama Tuhan, kami serahkan hidup kami serahkan sisa hari ini sepenuhnya dalam tangan kasih-Mu. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Amin. Amin, amin. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Yudi yang telah mengajarkan kepada kita, ya, Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu di minggu depan, ya. Kita akan masuk di dalam pelajaran yang sama, tapi di tahap yang kedua. Nanti kita akan belajar perhentian yang ke-11, yaitu battle, ya. Nah, ada apa dengan battle? Tentu kita mau tahu. Bapak Ibu, coba Bapak Google, ya, untuk mencari perjalanan ini tidak akan dapat hanya dari pelajaran sejarah penebusan. Kalau Bapak Ibu mau bersedia mau membeli buku sejarah penebusan, itu lebih bagus di buku kedua. Kenapa? Karena Bapak Pendeta Yudi hanya mengajarkan ringkasannya saja. Tetapi untuk lebih detail, lebih terperinci, untuk mengetahui hal-hal yang lebih banyak lagi, ada di buku sejarah penebusan yang seri kedua. Baik Bapak Ibu yang terkasih, selamat malam buat Indonesia dan selamat siang buat Amerika. Selamat beristirahat di Indonesia dan selamat beraktivitas untuk di Amerika. Tuhan Yesus memberkati.